Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Fadila dengan NIM 22035140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi laju reaksi. Apa sih laju reaksi? Laju reaksi menunjukkan seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Apakah reaktan, zat yang bereaksi, berubah menjadi produk, zat hasil reaksi dengan cepat atau lambat. Dalam laju reaksi, itu terjadi perubahan konsentrasi preaksi atau hasil reaksi. Preaksi adalah zat-zat awal yang terlibat dalam reaksi. Seiring berjalannya reaksi, konsentrasi preaksi akan berkurang. Dan hasil reaksi, yaitu zat-zat baru yang terbentuk sebagai akibat dari reaksi. Seiring berjalannya reaksi, konsentrasi hasil reaksi akan bertambah. Perubahan konsentrasi ini akan mengacu pada seberapa banyak konsentrasi reaksi berkurang atau konsentrasi hasil reaksi bertambah. Konsentrasi biasanya dinyatakan dalam bentuk molaritas. Molaritas menyatakan jumlah mol zat dalam 1 liter larutan, sehingga molaritasnya yang dinotasikan dengan M besar dapat dirumuskan dengan M sama dengan R/V. N itu merupakan jumlah mol dalam satuan mol dan V merupakan volume dalam satuan. Ini merupakan contoh reaksi, yaitu H2 ditambah I2 menghasilkan produk 2HI, di mana untuk mengukur laju reaksinya dapat diukur dari berkurangnya konsentrasi H2 dan I2 dan bertambahnya konsentrasi HI per detik. Persamaan laju reaksi dapat ditulis dengan laju sama dengan R sama dengan K kali konsentrasi M kali konsentrasi N. R ini merupakan laju reaksi, sedangkan K itu merupakan tetapan reaksi. M yaitu order reaksi zat A dan N order reaksi zat B. Apabila ada tanda min itu berarti berkurangnya reaktan, dan apabila ada tandanya plus itu berarti reaktannya akan bertambah. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu ada konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi reaksi atau zat-zat yang bereaksi, maka semakin cepat terjadinya laju reaksi. Kenapa? Karena dengan konsentrasi yang lebih tinggi, jumlah partikel reaksi dalam ruang tertentu menjadi lebih banyak, sehingga meningkatkan frekuensi tumbukan antar partikel yang merupakan syarat terjadinya reaksi kimia. Semakin banyak tumbukan efektif, maka semakin cepat produk terbentuk. Faktor yang kedua yaitu suhu, di mana semakin tinggi suhu, maka reaksi akan berjalan lebih cepat. Karena peningkatan suhu menyebabkan partikel-partikel bergerak lebih cepat dan memiliki energi kinetik yang lebih tinggi. Tumbukan antar partikel inilah menjadi lebih sering dan lebih kuat, sehingga lebih banyak terjadinya tumbukan yang memiliki energi yang cukup untuk mengatasi energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Faktor yang ketiga yaitu ada katalis, di mana katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Kenapa? Katalis menyediakan jalur alternatif reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Dengan menurunkan energi aktivasi, lebih banyak tumbukan antar partikel yang memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan energi reaksi, sehingga laju reaksi meningkat. Di akhir reaksi, katalis akan kembali ke bentuk semula dan dapat digunakan kembali. Yang terakhir yaitu luas permukaan. Untuk zat padat, semakin halus luas permukaan atau semakin besar, maka reaksi akan berjalan lebih cepat. Karena reaksi kimia seringkali terjadi di permukaan zat. Jika zat padat memiliki luas permukaan yang lebih besar, seperti dalam bentuk serbuk halus dibandingkan bongkahan, maka akan lebih efektif dan banyak area kontak antara pereaksi. Hal ini meningkatkan frekuensi tumbukan efektif dan mempercepat laju reaksi. Nah, kesimpulan dari materi laju reaksi yaitu laju reaksi ini dapat mengukur kecepatan reaksi berlangsung, di mana laju reaksi dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu suhu, konsentrasi, katalis, dan luas permukaan. Rumus laju reaksi ini dapat membantu memprediksi seberapa lama cepatnya laju reaksi terjadi. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.